Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, kembali dengan saya Bung Ropan. Dan saya akan coba untuk berbicara, membahas tentang isu yang sedang ramai ya dalam 2-3 hari terakhir ini, digaungkan dengan penolakan tim nasional Israel untuk U20 bermain di Indonesia di Piala Dunia U20, di mana kita sebagai tuan rumah. Jadi ini penolakan yang keras terjadi, bahkan ada 2 gubernur yang berbicara. Gubernur Wayan Koster dari Bali juga sudah mengatakan untuk bisa menolak kehadiran tim nasional Israel. Demikian juga dengan Ganjar Pranowo, ya, Gubernur Jawa Tengah, yang semua menolak karena mungkin ini dilandasi dari konstitusi. Dan Wayan Koster sudah mengatakan bahwa kebijakan politik mungkin Israel tidak bagus ya, untuk dibawa ke Indonesia, sehingga ini bertentangan lah dengan apa yang ada di Indonesia, karena ya mungkin juga dilihat hubungan yang tidak ada ya, hubungan diplomatik dan berbagai hal. Jadi saya tidak mau masuk juga terlalu dalam karena isu politik yang ada ya. Memang bisa dikatakan bahwa sepak bola tidak boleh dicampur aduk dengan politik, tapi kenyataannya memang itu sulit untuk dipisahkan ya, antara sport sepak bola khususnya ini dengan politik, dan itu yang terjadi. Gambaran itu yang muncul ketika Piala Dunia ini di Indonesia itu jelang hanya mungkin kurang lebih 2 bulan ya. Pada 20 Mei sampai 11 Juni penyelenggaraan Piala Dunia, di mana kita mendapat sebuah kehormatan dari FIFA, ditunjuk sejak Oktober itu 2019. Kita bisa menang dalam bidding ini. Ya, mungkin ada beberapa calon juga tuan rumah yang kita kalahkan. Ya, dan akhirnya kita bisa ditunjuk ya, sekaligus mungkin bisa menggantikan posisi dari China ya. Tapi apapun itu yang harus dikatakan di sini, sebenarnya Israel ini kan bukan kita yang undang, kita hanya sebagai penyelenggara. Oke? Indonesia ini hanya menjalankan bahwa kita menang, kemudian kita menyelenggarakan. Kita tidak tahu juga apakah Israel itu kemudian lolos, karena Israel itu kan masuk di wilayah UEFA di Eropa. Dan ternyata Israel bisa ke final di U19 tahun lalu, dan mereka pada bulan Juni itu bertarung melawan Inggris. Mereka kalah di final melawan Inggris, dan Eropa itu diwakilkan oleh 5 negara. Selain Inggris dan Israel yang lolos, karena keduanya bertarung di final, juga ada Prancis, ada Italia, dan ada Slovakia. Nah, soal kehadiran Israel ini yang mendapat sorotan tajam memang masuk ke Indonesia, sehingga penolakan itu keras terjadi, yaitu mungkin dengan bagaimana mereka hubungan dengan Palestina ya, yang itu yang digaungkan, yang akhirnya membuat banyak orang yang melihat situasi ini untuk dikatakan bahwa Israel tidak boleh datang ke Indonesia. Sebenarnya untuk urusan sepak bola ini ya kita tidak boleh menolak mestinya ya. Kalau memang ini adalah ranah dari FIFA, jadi siapapun yang lolos untuk hadir di Piala Dunia U20 ini harus kita terima. Nah, komitmen yang kita sudah ada kan di awal ketika kita menerima ini, ya kita harus bisa, siapapun yang hadir harus kita akomodir, ya, termasuk dengan Israel. Nah, ini kan Israel sudah lolos dari tahun lalu di bulan Juni. Ya pastinya sebenarnya kita sudah tahu. Ya harus dari situlah banyak yang terlibat di sini, kementerian-kementeriannya, Kementerian Luar Negeri lah, ya Kemenpora, itu kan banyak, Kemendagri. Sebenarnya itu harus cepat dilihat, diantisipasi. Ya, tidak boleh berlarut-larut kemudian nantinya pada sekarang menjelang persiapan sudah matang, 6 stadion yang terus ya direnovasi dan sudah siap untuk menggelar itu, kemudian muncullah penolakan-penolakan ini. Ya sangat disayangkan memang, karena kalau kita itu dibatalkan oleh FIFA, tidak boleh, kita tidak mengharuskan satu negara itu untuk datang dan kita yang menolak mereka, tidak boleh. Ya, ini pasti kalau kita menolak, FIFA akan bereaksi keras dan pasti kita akan dibatalkan sebagai tuan rumah. Ya karena kan Israel ini resmi, mereka mewakili UEFA dan lolos ke Indonesia. Itu menjadi masalah, dan itu kan warning keras sudah terjadi ketika Sabtu kemarin mereka merilis bahwa pembatalan untuk drawing ya,
pengundian ya, pembagian grup ini pada tanggal 31 yang mestinya berlangsung di Bali. Karena salah satu indikasi ada penolakan dari Wayan Koster ini untuk menerima Israel, sehingga kan karena ini diadakan di Bali, undian ini, pembagian grup ini, sehingga FIFA membatalkan itu. Dan kan sudah diumumkan oleh salah satu exco PSSI ya, Arya Sinulinga, bahwa memang tidak jadi. Nah, tidak tahu, tidak jelas yang mau diundur ke kapan, tapi yang di Bali itu dibatalkan. Nah, ini indikasi kuat. Ketika ini dibatalkan, bisa saja Piala Dunia penyelenggaraan Indonesia itu ikut dibatalkan. Kalau situasi dan kondisi ini memang dianggap tidak kondusif, ya FIFA akan mengambil alih untuk bisa membatalkan. Tidak mungkin mencoret Israel, ya kan? Untuk tidak hadir di Indonesia atau digantikan dengan tim yang lain, tidak mungkin. Karena Israel itu kan lolos ke final ya, di Euro Under 19 waktu itu, yang sekarang sudah di Under 20. Dan apapun pasti indikasinya kalau memang penolakan itu terjadi terus, ya itu FIFA akan ambil tindakan yang membuat kita rugi. Ya, rugi dalam hal banyak ya. Ketika kita tidak mampu untuk bisa berkomitmen dengan apa yang sudah kita terima sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 ini, ya nama kita akan rusak. Bukan tidak mungkin juga kita tidak akan bisa dipercaya lagi oleh FIFA untuk menyelenggarakan event-event sepak bola internasional. Apapun itu, dengan kasus penolakan terhadap Israel ini. Ya. Dan memang sayang, mestinya kan kalau kita bisa netral dalam hal ini, ya bisa menerima tim nasional Israel, ya mereka datang bermain, setelah kalah mereka balik pulang, selesai. Ya, tetapi karena ini sudah digoreng habis, ya sayang kalau Piala Dunia ini kapan lagi kita akan mendapatkan hal seperti ini. Karena kan ini sebagai batu loncatan menurut Ketua Umum Pak Erick Thohir. Kalau kita sukses, ini kita bisa mencalonkan diri sebagai tuan rumah juga untuk Piala Dunia 2034. Kesempatan itu bisa diajukan asal kita sukses. Tapi kalau dengan hal seperti ini di mana kita terancam juga menjadi penyelenggara, ya bisa buyar semuanya. Bahkan bisa mendapatkan sanksi keras ya dari FIFA. Karena kita memang tidak bisa menjalankan komitmen itu dari awal. Ya, sebuah kepercayaan yang diberikan kita tidak bisa jalankan dengan baik. Ya. Karena hanya dengan satu alasan, penolakan terhadap kedatangan Israel. Kalau melihat dengan ini, saya pikir ya agak dalam tanda kutip saya ya, agak lucu juga, karena pada tahun lalu pada bulan Maret kalau nggak salah ya, ada kongres, kalau nggak salah pertemuan ya, Interparliamentary Union itu di Nusa Dua di Bali 20 sampai 24 Maret. Jadi setahun yang lalu ya, ketika Bali menjadi tuan rumah, itu parlemen dari Israel kok diizinkan datang. Bahkan ketua antar parlemen saat itu yang adalah Fadlizon mengatakan bahwa Israel itu datang, katanya ya, itu karena mereka sebagai anggota IPU ya, di Interparliamentary Union. Dan Wayan Koster juga mungkin sebagai gubernur menerima delegasi ini. Nah, kalau di sana kenapa Israel bisa datang di parlemen ini bisa diterima, tapi kemudian tim sepak bolanya nggak bisa diterima? Itu kan menjadi tanda tanya. Ya, kalau bisa dilihat mestinya kan mereka bisa datang kok bisa. Kalau memang dikatakan bahwa Israel itu adalah anggota IPU sehingga mereka bisa datang ke Bali. Nah sekarang tim sepak bola bisa dikatakan mereka adalah anggota FIFA sehingga mereka bisa datang ke Indonesia untuk bermain bola. Kan tujuan mereka bukan untuk apa-apa, hanya untuk bermain bola. Cuma karena kita sudah mengaitkan ke politik, nah ini yang susah. Apalagi kita kan berdiri di atas landasan konstitusi. Wah, ini yang kita nggak bisa terlalu jauh untuk ke sana untuk membahas itu. Tapi kan saya bicara soal olahraganya, sport. Karena kita ingin mensukseskan ya, biar sukses benar Piala Dunia ini di mata dunia, ya, tanpa harus membicarakan siapapun itu yang akan bermain. Even itu ada Israel di dalam, tapi kalau kita bisa menerima Israel bermain kan tidak ada masalah. Karena kan bukan baru kali ini Israel itu datang ke Indonesia ya. Contohnya yang delegasi parlemen dari Israel yang bisa diterima, bahkan mereka ke Bali. Ya, kemudian lucunya Bali sekarang menolak tim sepak bola Israel itu datang untuk bermain di Bali. Ini juga yang dipertanyakan memang. Tapi oke lah, itu sudah dikeluarkan. Ya tinggal sekarang bagaimana nego-nego yang harus dilakukan oleh Pak Erick Thohir sebagai ketua pemerintah, ya, Pak Presiden Jokowi untuk
meyakinkan juga FIFA jalan keluarnya bagaimana ya untuk bisa berbicara ini. Karena pasti kalau memang sulit dicari jalan keluar, titik temu ya pembatalan terjadi bahwa Indonesia dibatalkan. Karena itu kan contoh di drawing kemarin, FIFA sudah tegas membatalkan hal itu, dan bukan tidak mungkin sebagai penyelenggara kita batal ya, untuk melaksanakan event ini yang pasti tidak akan mungkin datang lagi. Nah, konon kabarnya Argentina juga siap. Jika Indonesia itu batal, mereka siap menyelenggarakan Piala Dunia U20 ini. Kenapa? Karena Argentina itu tidak lolos sebagai salah satu wakil dari Amerika Latin, ya, Amerika Selatan. Mereka tidak lolos karena ada 4 wakil dari sana yang lolos, termasuk Brasil misalnya. Dan mereka ingin untuk menjadi tuan rumah. Ya, sayang kalau terlepas. Nah, kalau kita tidak bisa menjadi tuan rumah, kita tidak bisa ikut. Karena kita kan lolos itu karena jatah kita sebagai tuan rumah. Jadi ada privilege yang ada di sini sehingga kita bisa bergabung sebagai salah satu di antara 24 tim yang akan ikut. Nah, tapi kalau bermain di luar Indonesia ya kita tidak punya jatah. Kita gugur dengan sendirinya. Itu jatah akan diberikan kepada tuan rumah, misalnya Argentina. Argentina yang dapat jatah itu menggantikan posisi Indonesia ya, untuk menjadi penyelenggara. Nah, kalau bicara dengan atlet Israel yang ke Indonesia, dalam catatan saya juga saya sempat lihat selain ya yang saya bicara tadi tentang delegasi Israel yang datang ke IPU ke 144 di Nusa Dua Bali pada tahun lalu, Maret, itu sudah ada beberapa atlet Israel yang ke Indonesia dan tidak dipermasalahkan. Seperti Misha Siberman, ya ikut kejuaraan dunia di bulu tangkis tuh BWF di Jakarta, itu pada tahun 2015, aman-aman aja. Ada Yural Semla, yang juga ikut kejuaraan dunia panjat tebing IFC di Jakarta itu 2022 tahun yang lalu. Itu dia masuk tenang-tenang aja, tidak ada diributkan. Ya, Mikhail Jakovlev ya, ini bahkan pada 2023 kejuaraan dunia ini sepeda ya, balap sepeda di track Nations Cup yang berlangsung di Velodrome. Ya, di Jakarta juga atlet Israel, tapi mereka bisa berlomba dengan baik. Tapi hanya sepak bola ini, karena mungkin sepak bola adalah olahraga yang digandrungi seluruh dunia dan ini kesempatan ya. Memang ini masa-masa di bulan-bulan politik yang terus memanas, ya mungkin saja ini terus digoreng habis, sayang. Mestinya kan kalau ini begitu tahu Israel lolos dari tahun lalu, sudah ada lobby-lobby yang harus dilakukan, ya harus lebih serius untuk bisa melihat ini, bicara dengan FIFA bahwa ini kebijakan di negara kita begini. Dengan sekarang Israel sudah lolos, karena kan masih ada waktu, katakan mereka lolos pada bulan Juli, Agustus terus bisa ada. Bukan itu sudah terjadi di 2 bulan terakhir ini, kemudian dihajar habis yang akhirnya membuat terancam Piala Dunia akan berlangsung di Indonesia. Ini kesempatan buat anak-anak muda kita yang sudah bersiap. Sintayong akan membawa mereka ke Korea, berlatih juga terancam. Ya. Jadi harus pastikan dilihat untuk apa ke Korea berlatih kalau Piala Dunia ini kita sebagai penyelenggara itu tidak bisa. Karena FIFA membatalkan ini. Dan ada sanksi-sanksi berat yang ke depan kalau kita memang sampai gagal ya untuk bisa menjadi tuan rumah, dan jangan harap kita bisa menikmati lagi sebagai tuan rumah kalau itu di bawah FIFA ya untuk menjadi penyelenggara ya, termasuk mungkin di Olimpiade akan berdampak ke sana. Semoga ini tidak terjadi dan kita sebagai tuan rumah tetap ya harus berjalan sesuai dengan rencana. Tinggal bagaimana negosiasi yang harus dilakukan oleh PSSI, panitia penyelenggara, pemerintah untuk bisa berbicara lagi, berkomunikasi dengan FIFA, karena waktunya kan udah hitungannya sudah sangat mepet dengan FIFA. Ya, harus cari jalan keluar, jalan terbaik. Ya mungkin saja bisa menerima Israel lagi, misalnya dengan ada syarat-syarat lain, tidak boleh ada national anthem, tidak boleh di ini benderanya dan macam-macam lah. Tapi Israel masih bisa bermain. Tentunya kan ada solusi-solusi ini yang harus dibicarakan. Walaupun ini juga harus dipertanyakan ke FIFA dan Israel apakah mereka bisa menerima. Tapi kan ini dah posisi tawar bagi kita untuk biar penyelenggara ini tidak dibatalkan. Kan kita udah capek-capek, uang sudah banyak keluar dalam renovasi 6 stadion yang ada, dan banyak masyarakat juga di Indonesia menantikan event ini memang. Ya, event yang itu saya katakan tidak akan datang lagi untuk kedua kali ketika kita menjadi tuan rumah. Jadi memang harus dimanfaatkan. Sayang kalau ini digoreng menjadi masalah untuk bisa masuk dari olahraga ke politik, ya, dan akhirnya semua buyar. Nah, ini akan merusak juga nama kita. Nah, makanya sekarang ini pasti pening kepala bagi Pak Erick Thohir
untuk bisa memikirkan ini, jalan keluar terbaik bagaimana, karena menyangkut nama baik Indonesia tentunya ya, dan pemerintah harus bisa bersinergi saat ini untuk bisa menentukan langkah-langkah ke depan bagaimana. Harus ada lobby-lobby lagi ke FIFA, ya, ke Gianni Infantino sebagai ketua FIFA, ya, mempunyai hubungan yang cukup baik juga di antara Erick Thohir dan Infantino, di antara Pak Jokowi dan Infantino, ya harus bisa berbicara ini. Ya. Tapi kan sekali lagi, saya bilang sekali lagi, dengan pembatalan di Bali soal drawing yang sudah dilakukan FIFA, FIFA sekarang sudah tegas untuk bisa mengatakan ini, bahwa mereka tidak main-main dengan waktu yang tersisa. Ketika tidak ada jaminan apapun, mungkin saja ini akan dialihkan ke negara lain yang bersedia menjadi tuan rumah. Kalau Argentina bisa mengambil ini, ya Argentina tentunya sudah siap, ya, karena stadion-stadion mereka tuh punya standar internasional, standar FIFA, ya tidak perlu banyak renovasi yang terjadi. Ya, kita akan tunggu nantinya perkembangan ke depan soal Indonesia menjadi tuan rumah, apakah tetap berlangsung, yaitu menjadi harapan kita semua, ya, dan apakah ini juga akan langsung dibatalkan. Tapi FIFA belum bisa melakukan pernyataan resmi, ya. Kalau memang sudah batal ke Indonesia, FIFA pasti akan melakukan press conference, akan memberitahu kepada PSSI bahwa batal Indonesia sebagai tuan rumah. Itu yang pasti akan diumumkan. Tapi sampai saat ini ketika saya membuat konten ini belum ada pernyataan resmi dari FIFA di mana Indonesia batal sebagai tuan rumah. Ya, saya berharap tentunya banyak juga netizen jangan sampai batal lah. Tetap berlangsung dengan sesuai dengan jadwal. Tapi untuk soal Israel ini tinggal dibicarakan nanti. Bagaimana solusinya? Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.